Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadna ila ta'atihi wa zajjarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu 'indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Karena kalau kita pikir-pikir, memang Rasulullah sampaikan nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun katsirum minan nas, dua nikmat yang banyak dilalaikan umat manusia, banyak diabaikan oleh umat manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihhah wal farah, nikmat sehat dan sempat. Banyak orang yang lalai terbuai dengan nikmat sehat. Ketika sehat lupa ibadah, ketika sehat lupa untuk taat, ketika sehat lupa untuk mendekat. Tatkala sakit baru ingat ibadah, tatkala sakit baru ingat taat, tatkala sakit baru ingat untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat sempat. Jangan sampai waktu luang kita, waktu sempat kita gunakan untuk sesuatu yang tak ada gunanya, sesuatu yang tidak bernilai manfaat, baik untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kemanfaatan untuk orang lain. Ini yang disampaikan oleh Rasul, nikmatani maghbunun katsirum minan nas, as-sihhah wal farah. Dua nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan sempat. Dengan nikmat sehat walafiah, nikmat kesempatan, maka dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita diakui beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wal hadrati wa khususan li talib riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin ta'alif Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pada hadis ke-18 yaitu hadis wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala. Hadis dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, amarona memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memerintahkan kepada kami bisab'in 7 perkara, wa nahana an sab'in dan melarang kami 7 perkara. Amaratna bi'iyadatil marid, Rasul memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janaiz, untuk mengiringi jenazah. Wa tashmitil atish, mendoakan orang yang bersin ketika memuji Allah. Wa ibraril muqsim, membebaskan sumpah saudaranya. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan saudaranya. Wa ifsya'is salami, dan menebarkan salam. Ini 7 hal, 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita sama-sama kita jelaskan terkait 7 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahadna, dan Rasul melarang kepada kami. Kalau yang tadi 7 hal yang diperintahkan Rasul, ini ada 7 perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasul? An khawatima aytakhattumi bizahab, yaitu menggunakan, memakai cincin yang terbuat dari emas. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perhiasan itu hanya untuk kaum wanita, maka emas yang digunakan oleh kaum laki-laki berarti menaruh khairum min khairi jahannam, bara api daripada bara api neraka jahannam. Maka dilarang buat kita, biar kata kita hartanya banyak, hartanya berlipat-lipat, biar kata kita uangnya berlimpah sekalipun, ya, tapi ini hal yang dilarang.
kita mampu kok beli emas, kita mampu beli cincin yang terbuat dari emas, tapi tidak diperkenankan untuk laki-laki mengenakannya. Bahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenakan cincin dari emas ditegur oleh Rasul, bahkan dibuang. Kata sahabatnya, kenapa engkau nggak ambil saja tuh cincin yang dibuang oleh Rasulullah, dimanfaatkan, dijual bisa? Apa katanya? Aku tidak berkenan untuk mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama dilarang. Wa nahadna an khawatima au takhattumi bizahab au takhattumin bizahab. Jadi melarang atau dilarang kita untuk mengenakan cincin yang terbuat dari emas. Wa adsyurbim bil fiddah, minum dari bejana yang terbuat dari perak ataupun emas. Jadi min awani zahabi wal fiddah, dari berbagai macam tempat bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Biar kata mungkin kita mampu ya. Biasanya orang pulang haji ya, pulang haji dari Mekah dia bawa teko, bawa apa tuh namanya tuh, gelas, taruh ada di bupet ya, emas, warnanya doang gitu ya, pajangan ya. Kalau dulu benar-benar itu teko, gelas, apa tuh namanya tuh yang biasa buat tempat gelas tuh, nampan. Itu benar-benar terbuat dari emas, piring emas, perak, sendok perak, gelas perak ya. Itu benar-benar apa namanya, semuanya terbuat dari emas. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para raja, para pejabat ya, yang punya kekayaan yang berlipat, dia mampu tuh kadang-kadang menjamu tamunya di pesta atau tamu-tamu biasa, itu tempatnya, tekoknya, gelasnya, bahkan nampan, gelas, piring, sendoknya terbuat dari emas dan perak. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kata kita mampu, biar kata kita bisa kau beli, duit banyak, duitnya kurang. Biar kata kita seorang raja sekalipun ya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bejana min awanil zahabi wal fiddah ya, dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Makan ayam halal nggak? Halal ya. Ayamnya yang mati Pak, halal ya, ayam yang udah makan ayam mati ya. Makan ayamnya halal ya kan, ditaruh di tempat piring yang terbuat dari emas, gimana tuh ya? Ini apa, dilarang. Ini bukan masalah ayamnya, bukan masalah ayam yang halalnya ya, tapi terbuat dari bejananya, terbuat dari emas ataupun perak. Maka ada dua orang ulama ya di masa tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri bersama ada satu sahabatnya ahli ibadah, Farqad. Diundang dah di jamuan orang kaya ya. Biasa orang kaya duit banyak ya, dia bisa kok beli bejana-bejana terbuat dari emas perak. Semua jamuan yang ada di tempat itu bejananya terbuat kalau nggak dari emas perak. Kalau model kita sendok pada hilang gitu ya, sendok emas ya, garpu perak udah hilang dan model itu jamuan semua terbuat dari emas dan perak. Teman daripada Imam Hasan Basri, dia seorang ahli ibadah, tahu kalau hukumnya itu. Akhirnya apa? Dengan kemarahannya dia meninggalkan jamuan itu. Tinggalin tuh. Ini sikap yang frontal begitu. Apaan ini ibaratnya gitu kan? Ini sudah melanggar larangan Allah. Pergi, tinggalin.
Tapi dipanggil oleh Imam Hasan Basri, saudaraku sih, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan dengan bejana ini? Memang ini dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi memenuhi panggilan saudaranya wajib. Menjadnangkan tuan rumah itu hukumnya wajib. Artinya apa? Dianjurkan. Jangan sampai kita dengan ketidakterimaan kita ini melanggar syariat, tapi justru kita melanggar syariat yang lain, kan gitu ya. Ibaratnya kalau kita tidak meninggalkan kemungkaran, jangan dengan kemungkaran. Ini ninggalin kemungkaran dengan kemungkaran. Kalau mau meninggalkan kemungkaran ya dengan syariat. Ini jangan sampai meninggalkan kemungkaran dengan sebuah kemungkaran. Lihat ada makanan yang kurma di atas piring terbuat dari perak. Tinggalin tuh kemungkaran dengan cara apa? Bukan kemungkaran dia marah, pergi, tinggal itu kemungkaran. Artinya apa? Tuan rumah bisa tersinggung. Ya kayak model kita saja ngelihat ini orang kenapa sih, kan gitu ya. Artinya jangan sampai dengan tersinggung. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri? Tidak begitu. Diajak duduk. Di lekmahnya apa? Kurma di atas perak, kurmanya halal. Metiknya mungkin belinya dari uang yang halal. Zatnya halal, yang menjadi terlarang karena kurma itu berada di atas bejana yang terbuat dari perak. Akhirnya apa? Ambil besok dipindahin tuh. Kurmanya dipindahin, ya. Kurmanya dipindahin di tempat yang tidak terbuat dari emas ataupun perak. Nah, satu sisi menghilangkan kemungkaran, ya tadi bukan dengan kemungkaran. Kita tahu hukum umpama, tapi kita memerangi sebuah hukum itu dengan sebuah kemungkaran. Itu berarti kita lari dari lubang macan menuju lubang buaya namanya, ya. Sama-sama bahaya, sama-sama terlarang gitu. Kalau mau lari dari lubang macan, ya keluar cari sebuah jalan keselamatan. Itu cara yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri, dan itu cara yang bijak. Satu sisi dia menghindarkan kemungkaran dengan menuju syariah yang diridhai Allah. Akhirnya apa? Dia makan bisa menikmati hidangan, memenuhi undangan tuan rumah, kemudian dia bisa menyenangkan tuan rumah, tidak membuat tersinggung. Ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri dengan cara pindahin. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an syurbi bil fiddah wa anil mayasiril umri. Kemudian melarang dari pelagna yang berwarna merah. Ini dalam arti di sini mayasir ada yang menyebutkan melarang mengenakan baju yang berwarna merah. Tapi satu sisi ada yang menyerukan memboleh, ini khilafiyah. Tapi pelana ini dulu yang menutupi tempat tunggangan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Wa hiya syai'un yutakhadhu min harir, yang terbuat wa anil qasiyi, dan melarang pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra sama ya. Sutra ini kan pakaian-pakaian perhiasan kaum wanita ya. Perhiasan kaum wanita boleh mengenakan sutra ya, tapi khusus untuk para wanita. Maka untuk laki-laki dilarang apa? Lubsul harir ya, wa takhtum bizzahabi wa bizzahab, memakai mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian cincin dari emas. Ini adalah perhiasannya nisa, yaitu perhiasannya kaum wanita. Bagi laki-laki ya cukup katun ya, kain-kain yang biasa lah buat kita ya. Ada yang punya sutra?
Pak RT punya sutra? Oh, enggak ya? Bukannya apa namanya? Mampu kita beli mungkin ya. Berapa sih semahal-mahalnya sutra gitu ya? Kita mungkin mampu, tapi itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anil qasiyyi ini ya jenis sutra. Kemudian siyabun tunsahu min harir, ini sama terbuat dari sutra. Wa an lubsil harir, dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Wal istabroki wa dibaj, ini semua jenis-jenis sutra, dari high quality sampai yang biasa. Itu high quality sampai yang biasa. Kita tidak boleh mengenakan sutra kecuali mungkin dalam keadaan darurat sekalipun ya. Boleh kalau memang dalam keadaan darurat, maka itu diperbolehkan. Ya, mau ibadah nggak ada pakaian ya, semua pakaian mungkin terkena najis, ada pakaian satu tapi sutra ya, maka boleh mengenakan pakaian itu dengan catatan dalam kondisi darurat gitu ya. Namanya darurat ya, maka boleh digunakannya. Sama saja kita dalam kondisi darurat sekalipun boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Rupa-rupanya pas pakai sutra enak juga nih dipakai, adem gitu ya, akhirnya apa keterusan. Sama kayak kita umpama di tengah hutan ya, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi payah ya, kita tidak mampu menemukan makanan yang halal, ayam nggak nemu, buah-buahan nggak ada, akhirnya apa, ada makanan-makanan yang haram, umpama ketemu bangke makan, ketemu umpama daging babi makan, tapi sekedar untuk melangsungkan hidup. Jangan sampai pas makan oh ya ternyata enak juga, keterusan pakai nambah lagi gitu ya. Ini yang dilarang ya, keterusan. Cukup untuk melangsungkan hidup. Ini dalam kondisi darurat. Ini hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab satru auratil muslimin wan nahi, bab menutup aurat atau menutup keburukan, aib-aib daripada saudara kita, saudara seislam. Kita tutupin aibnya, kita tutupin keburukannya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkeinginan untuk menyebarluaskan kekejian, keburukan terhadap orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu adalah azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita melihat keburukan orang lain, kita sebarluaskan, motivasinya apa? Untuk menjatuhkan harkat martabat kedudukan orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutupi aib, menutupi buruk, menutupi borok abdan saudaranya, menutupi seorang hamba, keburukan seorang hamba fid dunya, di dunia, illa melainkan satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan kelak Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat ya. Siapa yang menutupi keburukan saudaranya, aib saudaranya, aib orang lain, maka niscaya kelak Allah akan tutupi aib diri kita pada hari kiamat. Karena apa? Kita semua punya cacat, kita semua punya aib, kita semua punya salah. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un.
Setiap anak Adam, setiap manusia punya dosa. Setiap manusia punya salah. Kita hukum hanya dengan kesalahan orang saja, jangan sampai menghinakan orang lain karena kesalahannya. Kita hukum seseorang dengan kesalahannya, bukan lantas karena kesalahannya kita hina. Gitu. Ya, kita kadang-kadang kebablasan. Benci kita terlalu benci, senang kita terlalu senang. Ini yang menjadikan kita gila. Ghil. Karena apa? Orang kalau terlalu senang mabok. Orang kalau terlalu benci mabok. Karena apa? Udah nggak terkontrol. Ini yang bahaya. Begitu pula orang yang terlalu benci akan mencoba keburukan yang tersembunyi pun akan dicari karena kebencian. Orang kalau sudah terlalu senang mencoba untuk kebaikan yang akan selalu ditampakkan, keburukan yang akan selalu ditutupi. Maka kita harus bersikap objektif dalam memandang suatu hal. Selalu ada dua sisi dalam kehidupan manusia itu. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Apa? Jalan kanan dan kiri, jalan baik dan buruk. Keduanya pasti kita akan lalui. Terkadang kita menuju jalan baik, terkadang pula kita akan lalui jalan yang buruk. Jalan itu selamanya tak akan selalu mulus. Kadang kita melalui jalan terjal, bahkan kerikil tajam, bahkan berduri. Itulah sebuah kehidupan. Ya, ada selalu berpasang-pasangan. Maka dalam hal kebaikan, keburukan, aib, cacat orang lain, ada satu syariat menuntut kita agar kita mampu menutupi aib saudara kita. Ya, la yasturu abdun abdan, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain, melainkan Allah kelak akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Dengan cara apa Allah tutupi aib kita? Pertama, kemungkinan Allah akan ampuni dosa kita, sehingga dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan, aib buruk kita, itu tak lagi diungkit-ungkit lagi oleh Allah. Karena apa? Allah sudah ampuni. Yang kedua, dengan cara apa? Memang Allah tak akan menampakkan di hadapan manusia, di hadapan bangsa jin kelak pada hari kiamat, yaitu dengan tidak mempermalukan. Ini cara Allah menutupi aib kita, bisa dengan mengampuni dosa salah kita. Nah, karena aib kita kalau ditampakkan di hadapan umat manusia, mungkin banyakkan aib buruk kita dibandingkan kebaikan kita. Tapi karena rahmat Allah, Allah tutupi aib kita. Maka jangan sampai kita mencoba untuk membuka aib buruk orang lain. Tidak ada satu kebaikan pun bagi kita ya, ketika kita menampakkan aib keburukan orang lain. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah pula beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, beliau berkata, kullu ummati mu'afan, setiap umat itu mu'afan, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena apa? Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Allah Maha kasih sayang, Allah Maha pengampun. Maka kullu ummati mu'afan. Apa kata Rasul? Setiap umatku bakal diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Siapa mujahir? Orang-orang yang menampakkan keburukannya. Malam habis mabok, ya kan? Semalam habis zina. Diwer-wer ibaratnya. Oh, semalam saya mabok di sana, di klub yang baru. Mantap itu, masih promo itu. Gitu. Mentionnya, jiunya, ininya masih promo. Dia tampakkan aibnya, padahal orang itu nggak tahu. Gitu. Padahal Allah udah tutup rapat
aib dia kecuali orang yang tahu dengan kasat matanya. Jangan kau tampakkan kepada orang yang nggak tahu. Dengan apa? Bangga. Ini namanya orang mujahir, orang yang menampakkan dosanya, menampakkan keburukan aibnya, gitu. Atau apa? Habis zina, gitu. Dia tampakkan tuh, oh semalam saya dapat, gitu kan. Tadi ditampakkan ke orang lain. Habis melacur di sono, murah gitu umpama gitu ya. Ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan pengampunan kecuali mereka orang mujahir, nampakkan keburukan, aib, buruk, borok, salahnya, dosa, maksiatnya. Allah sudah tutup rapat. Tapi dia tampakkan dengan kebanggaan, dia tampakkan dengan tak ada satu penyesalan, gitu. Satu penyesalan, bangga dosa, bangga dengan maksiat. Ini namanya sebuah kebanggaan. Akhirnya ini yang dilarang. Wa idnal mujahira wa inna minal mujaharati ayyamal ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbihu. Dan sesungguhnya orang mujahar atau orang yang menampakkan keburukannya, ayyamal rajulu bil laili amalan, yaitu orang yang beramal buruk di waktu malam, thumma yusbihu, kemudian di waktu pagi-paginya padahal apa waqad satarahullahu alaih, padahal Allah sudah tutup rapat keburukan aibnya. Fayaqulu, tapi di esok harinya, di pagi-pagi harinya, ya fulan, hai fulan, ambil tulwariha kadza wa kadza, kemarin saya berbuat begini, kemarin saya minum ini, kemarin saya habis mabuk, kemarin saya habis zina, kemarin saya di sono habis judi, kemarin saya ngerampok di sono. Ini dilarang. Waqad satarahullahu alaih, Allah tutup rapat keburukan kita. Maka kalau kita ditampakkan keburukan kita di hadapan orang lain oleh Allah, maka keburukan kita akan tampak lebih banyak. Ya, maka jangan sampai kada wa kada nyeritain begini begitu. Waqad wata yasturu rabbu, padahal apa? Malam sudah ditutup oleh Allah. Wa yusbihu yakshifu sitrallah alaih, tapi pagi-paginya ia buka sendiri. Artinya apa? Keburukan, kemaksiatan Allah tetap akan balas dengan balasan yang setimpal buat orang yang berbuat amal baik maupun amal buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oh masih lama, 19 21 ya kan, 15 menit. Pertanyaan lanjut. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pula. Beliau bersabda, idza zanatil amat, apabila seorang amat budak wanita amat itu, idza zanatil amat, ketika amat seorang budak wanita berzina, fatabayyana zinaha, maka tampak berbuat zinahnya, falyajlidha, maka deraklah ia, wala yusarrib, jangan hina alaiha, jangan hina, dia udah dosa, derak. Kalau udah diderak, udah jangan dicaci, jangan dimaki, jangan direndahkan.
Hukum saja hukumannya dengan hukum yang setimpal yang sudah ditetapkan. Hukum. Ternyata summa insanati tsaniyah, kedua kalinya ini amat budak zina lagi. Kalau zina lagi gimana? Falyajlidha, hukum lagi, had. Ya. Wala yusarrif, kata Rasul, wala yusarrif alaiha, jangan caci maki, jangan hina. Dia dibalas dengan balasan yang setimpal, tapi jangan hina. Kalau menghina, dia sudah mendapatkan hukumannya. Yang menghina mendapatkan dosa karena penghinaannya. Maka wala yusarrif alaiha, jangan hina, jangan caci maki. Summa in zanati tsalitsah, kalau memang dia zina lagi yang ketiga kalinya, falyabiha, udah jual, walau bihabli bin sya'ar, meskipun dengan harga sehelai tali rambut sekali, udah jual dengan harga murah, jual. Ya, ini ada satu pelajaran buat kita. Artinya ketika kita melihat keburukan, biarlah hukum yang menghukumnya, tapi bukan dengan menghinanya, tapi bukan dengan mencaci makinya, karena itu bukan ajaran Islam. Rasul berpesan wala yusarrif, jangan hina, jangan caci atas dosa yang dilakukan. Biar hukumnya menentukan. Karena apa? Caci maki bukan menambahkan dia mengobati akan dosanya, tapi caci maki itu akan kembali kepada diri kita. Gitu, caci maki, menghinanya, ya. Maka kembali bukan berarti kemudian dia dia menambahkan kehinaannya, itu justru akan berbuat dosa buat kita. Dosanya itu kembali kepada kita. Maka hukum seseorang dengan hukumannya, tapi Rasulullah berpesan wala yusarrif alaiha, jangan mencaci, jangan menghinanya. Ya, bahkan seorang budak amat sekalipun itu pertama kali berzina, hukum dera. Rasul berpesan tuh sandingannya wala yusarrif, jangan hina. Zina lagi, dera lagi, wala yusarrif alaiha, jangan dihina. Gitu. Summa in zanati tsalitsah, kemudian zina lagi, gitu kan. Udah falyabiha, jual, meskipun hanya seharga tali rambut sekalipun dijual. Kita ingat kisah seorang wanita berzina yang ngaku di hadapan Rasul, ya Rasul, saya ini berzina. Itu udah hukum dera. Zinanya zina muhsan, ya, namanya zina muhsan. Ya, zina muhsan jadi hukum sampai mati. Beda zina ghair muhsan. Ya, zina ghair muhsan didera. Kemudian apa? Dia lagi hamil, mengandung anaknya, hasil perzinaannya, ya sudah tunggu sampai engkau melahirkan. Ya, ketika melahirkan sudah melahirkan, datang lagi, saya sudah melahirkan ya Rasulullah, deraklah saya, hukum saya, ya, hukum mati. Akhirnya apa? Tunggu sampai engkau selesai menyusui 2 tahun. Ini ada satu hukum pun tidak. Islam, adanya hukum Islam itu bukan berarti saling dengan tebas, tapi ada nilai moralitasnya, nilai kemanusiaannya. Dah tunggu sampai engkau melahirkan, sampai engkau nyusui itu bolak-balik. Udah nyusuin haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, datang lagi. Saya sudah nyusuin sempurna, baru dihukum, ya, dihukum mati. Akhirnya apa? Itu orang mencaci maki. Oh, itu dasar wanita lajang, dasar pelacur, dia berbuat dosa, dia berbuat zina. Taubatnya dia nggak diterima sama Allah, ditegur sama Rasul. Ingat,
Seandainya ada orang-orang sekampung ini berdosa, dibandingkan diterimanya taubatnya wanita ini, cukup kok. Cukup buat nutupin dosa-dosanya kaum sekampung. Ini kalau Allah sudah ngampunin dosa seseorang, mau bagaimana? Segudang segunung Uhud sekalipun dosa seseorang, kalau Allah sudah ampuni, Allah ampuni. Ini Allah akan tutup dosa-dosa orang lain. Karena apa? Dosa kita banyak, dosa kita nggak sedikit. Kadang-kadang dosa yang kita tahu atau dosa yang kita tidak tahu. Kadang dosa yang kecil, dosa yang besar, ya, dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Banyak yang kita lakukan. Maka perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya setidaknya kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal astagfirullah, ya. Malu kita sama Rasul, ya. Malu kita sama Rasul. Rasul itu maksum, terjaga dari dosa, udah dapat jaminan surga. Istighfarnya itu nggak kurang, Pak, sehari 70 sampai 100. Kita maksum juga enggak. Kita masih banyak berbuat dosa. Kita masih banyak berbuat salah. Kita boro-boro kok punya jaminan surga, ya. Satu jengkal lapak di surga pun kita nggak punya jaminan itu, ya. Maka kita mestinya yang layak, ya, mestinya kita yang perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar? Melazimkan istighfar, lazim itu mudawamah, Pak. Jangan sekarang malam ini kita istighfar 1000 kali, besok enggak. Lazim itu mudawamah. Kita lazimkan setiap hari 100, tapi mudawamah, continue, kita jaga istiqamah, ya. Maka niscaya ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan jadikan tuh bagi orang yang lazimin istighfar, orang yang dawamkan istighfar, niscaya Allah akan jadikan dari setiap kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Jadi setiap kesedihan, gundah gulana, gelisah, Allah akan berikan kebahagiaan. Istighfar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah kita sangka-sangka, ya. Itu fadilah, keutamaan kita banyak istighfar. Ya setidaknya untuk apa, ya, dosa kita banyak, ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara istighfar, apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah? Diampuni, ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pernah kan ada seorang yang berdosa yang sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Kemudian dia datang tuh ke seorang ulama, kira-kira saya ini dosanya diampuni enggak? Saya udah ngebunuh 99. Apa kata ulama? Masya Allah, udah ngebunuh 99 orang. Ngebunuh satu orang saja, Pak. Man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang manusia, itu seakan-akan membunuh semua manusia di dunia. Satu orang dibunuh tanpa hak, tanpa dosa, ya, itu dosa besar, ya. Membunuh tanpa hak, dosa besar, ya. Hak dalam arti begini, hak itu orang udah jelas-jelas dihukum mati, bunuh. Artinya apa? Orang yang membunuh itu tidak berdosa, menjalankan
kewajiban. Seorang eksekutor membunuh hukuman pancung, tidak berdosa. Kenapa? Dia membunuh hak. Artinya apa? Memang tugas dia, ya. Tapi membunuh tanpa hak, tiba-tiba dibunuh tanpa hak, tahu jelas dosanya apa, benar-benar melanggar syariat atau tidak, maka itu disebut dosa besar. Maka man qatalan nas faka'annama qatalan nas jami'an. Siapa yang membunuh satu orang seakan-akan membunuh semua manusia. Ini ulama yang pertama. Beranggapan seperti itu. Kamu sudah membunuh 99 orang, maka engkau itu tak akan diterima taubatnya. Wah, naik pitam nih orang. Oh, ternyata taubat saya nggak diterima. Akhirnya apa? Dibunuh. Jadi berapa? 100. Kan gitu ya. 99 tambah 1 100. Akhirnya cari lagi ulama. Nanya lagi hal yang sama, kira-kira tobat saya diterima enggak? Saya udah ngebunuh 100 orang. Apa kata seorang ulama? Jangankan 100 segudang dosa yang kau lakukan, apabila engkau berbuat dosa di waktu malam kemudian kau bertobat di waktu pagi, saya Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat dosa-dosamu yang dilakukan engkau di waktu malam. Maka taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul kita taubatan nasuha. Gitu. Jadi kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Ingat akan salah buruk kita sebelum kita mengkorek-korek keburukan orang lain, maka korek-korek keburukan dosa maksiat kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.